Halo Sobat Brilio, welcome back to Brilio Horror bareng aku Diana Suantari. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Karena hari ini kita bakal membahas topik yang gak kalah bikin merinding dari yang sebelumnya. Brilio Horror kali ini bakal membahas salah satu pabrik yang disebut-sebut paling angker di Indonesia, yaitu pabrik gula Kalibagor yang ada di Banyumas. Pabrik gula Kalibagor ini terletak di tepi jalan utama Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Nah, buat Sobri yang warga Banyumas, pasti udah nggak asing lagi dengan cerita-cerita horor yang ada di bekas pabrik gula Kalibagor ini. Pabrik gula ini sendiri letaknya berdekatan dengan kompleks perumahan Belanda masa lampau. Selain cerita mistis, wujud pabrik gula yang tampak terbengkalai ini juga menambah kesan angker saat melihatnya. Apalagi komplek bangunannya yang sudah lama tidak berpenghuni. Nah, tapi setelah itu bangunan pabrik gula ini kemudian direnovasi menjadi pabrik garmen. Namun, walaupun sudah direnovasi, kisah-kisah mistis soal keangkerannya masih melekat di masyarakat. Bahkan, masyarakat setempat mengaku takut jika melewati pabrik tersebut. Karena banyak yang percaya kalau hingga saat ini, ketika malam hari akan terdengar suara mesin-mesin pabrik yang bergemuruh dan suara orang yang sedang bekerja mengolah tebu, meski kita tahu kalau sudah lama pabrik itu kosong. Lantas apa saja misteri di balik pabrik gula Kalibagor Banyumas? Let's dive deeper into this topic with Brilio Horror. Sebelum masuk ke cerita-cerita horor pabrik gula Kalibagor, kita akan membahas terlebih dahulu sejarah berdirinya pabrik ini. Pabrik ini didirikan pada tahun 1839 oleh seorang pria Belanda bernama Sir Edward Cook. Memiliki luas 11 hektar, areanya mencakup pabrik sebagai bangunan utama, rumah dinas pegawai Belanda, dan rumah dinas pegawai pribumi, serta jalur lori atau kereta tebu yang terbentang hingga wilayah Purbalingga dan Baturaden. Karena luasnya tersebut, pabrik gula Kalibagor ini menjadi pabrik gula terbesar di Banyumas, bahkan Indonesia pada masa Hindia Belanda. Namun, setelah bertahun-tahun kejayaannya, pabrik ini berhenti beroperasi pada tahun 1996 sampai dengan 1997 sebelum era reformasi. Bukan tanpa alasan nih Sobri, karena ternyata pernah terjadi penjarahan besar-besaran di daerah Kalibagor. Konon pada masa kejayaannya, pabrik tersebut menjadi lebih ramai dan muncul banyak tempat-tempat industri serupa di daerah tersebut. Tapi bukannya beruntung, pabrik Kalibagor malah mengalami penjarahan besar-besaran oleh warga sekitar bahkan warga dari daerah lain. Mirisnya lagi, semuanya dijarah habis-habisan, mulai dari rumah dinas, isi pabrik, alat-alat, bahkan rangkaian rel kereta tebu juga tidak luput dan hanya menyisakan tanah kosong melompong. Namun, menurut cerita yang beredar, orang-orang yang mencuri dari tempat tersebut tidak ada yang selamat. Berbagai musibah menimpa mereka, mulai dari bangkrutnya usaha, sakit, kecelakaan, bahkan kematian dengan cara yang di luar nalar. Well, maybe that's how karma works, who knows. Dari situlah kisah-kisah horor mengenai pabrik gula paling besar di Banyumas ini beredar. Well, tanpa basa-basi, ini dia beberapa kisah keangkeran pabrik gula Kalibagor. Yang pertama adalah cerita tentang sosok Noni Londo. Menurut kesaksian masyarakat dan orang-orang yang pernah melakukan uji nyali di tempat tersebut, mereka sering melihat Noni Londo atau sosok perempuan Belanda. Noni Londo ini digambarkan menggunakan gaun serba putih dan sering berjalan mengitari area pabrik. Sosok Noni Londo sendiri memang dipercaya suka menampakkan diri, terutama kepada orang-orang yang nekat melakukan uji nyali di pabrik tersebut. Next, kisah mengenai makhluk mitos penjaga pabrik gula Kalibagor. Sejumlah masyarakat dan orang-orang yang pernah berkunjung di pabrik ini percaya
jika pabrik ini dijaga oleh makhluk mitos berwujud hewan reptil. Menurut orang-orang yang bisa melihat hal-hal tidak kasat mata, sosok tersebut mirip ular berukuran besar dan panjang namun berkepala perempuan Belanda. Saking besarnya, tubuhnya sampai melingkari seluruh area pabrik, terutama di sekitar cerobong asap yang ada di menara pabrik. Nah, jadi di bagian atap dari bangunan pabrik gula ini memang ada semacam cerobong asap yang bentuknya mirip menara gitu, Sobri. Dan ini memang semacam ikon atau ciri khas dari pabrik Kalibagor itu sendiri. Ada juga yang menyebut kalau sosok ini memang sengaja ditanam atau ditaruh di situ oleh pemiliknya, si Edward Cook tadi, untuk membuka peluang bisnis pada masa itu. Karena memang pada saat itu pabrik gula Kalibagor merupakan penghasil tebu dan gula terbesar di daerah tersebut. Selanjutnya, ada kisah-kisah mistis yang dialami oleh para pekerja pabrik gula Kalibagor. Konon, pada malam hari, para pekerja sering dikejutkan dengan suara-suara gemuruh mesin yang memproduksi gula, padahal tidak ada yang sedang menyalakan mesin. Suara-suara misterius ini bahkan masih sering terdengar oleh masyarakat hingga saat ini. Ada pula cerita tentang pengalaman seorang pekerja yang baru pertama kali bekerja di pabrik gula Kalibagor. Dirinya dibuat bingung oleh para penunggu tempat itu yang membuat suasana pabrik seolah sedang ramai, padahal saat itu hanya dia sendiri yang ada di sana. Tak sampai di situ, salah seorang petugas keamanan yang ditugaskan untuk menjaga pabrik setelah sudah lama kosong sering dibuat heran dengan kejadian-kejadian janggal di pabrik tersebut. Seperti barang yang bergerak atau jatuh sendiri hingga pecah, diganggu saat sedang tidur, bahkan merasakan kontak fisik langsung dengan makhluk gaib di sana. Nah, jadi makhluk-makhluk gaib di pabrik Kalibagor ini memang digambarkan sedikit usil dan punya aura negatif nih, Sobri. Jadi mereka itu sering mengganggu orang-orang yang bekerja di sana, orang-orang yang ke sana untuk melakukan uji nyali. Itu sering terjadi kejadian-kejadian janggal yang jelas pelakunya bukan manusia. Selanjutnya, bekas rumah dinas pekerja pabrik Kalibagor yang menyimpan misteri tersendiri. Kabarnya di sekitar pabrik gula Kalibagor dulunya terdapat area makam kuno Belanda milik pendiri pabrik, yaitu Edward Cook serta istri dan anak-anaknya. Sehingga keberadaan makam tersebut menambah kesan angker dari pabrik serta area kompleks perumahan yang sudah lama tidak berpenghuni tersebut. Terakhir, momen mistis saat pembongkaran cerobong asap menara pabrik Kalibagor, yaitu alat berat yang digunakan tiba-tiba mesinnya mati saat akan dipakai untuk membongkar cerobong asap tersebut. Jadi mesinnya ini benar-benar mati dengan cara yang gak masuk akal karena memang sebelumnya sudah dicek oleh para pekerjanya bahwa mesin ini baik-baik saja, tapi tiba-tiba mati sesaat sebelum pembongkaran dimulai. Ya, percaya nggak percaya ya Sobri, mungkin ini ada kaitannya dengan sosok penjaga pabrik gula yang bertengger mengitari menara pabrik itu tadi ya. Selain cerita mistis, pabrik gula Kalibagor juga memiliki tradisi tersendiri, yaitu wiwitan. Nah, tradisi wiwitan ini merupakan pesta rakyat atau pasar malam yang sengaja diadakan oleh pihak pabrik. Wiwitan ini merupakan tradisi wajib yang menandakan awal dari proses penggilingan tebu di pabrik gula satu-satunya di Kabupaten Banyumas pada masa itu. Well, Sobat Brilio, itu dia tadi sederet cerita mistis dari pabrik gula Kalibagor Banyumas hingga sejarah berdirinya pabrik gula terbesar di era Hindia Belanda tersebut. Next, kalian pengen Brilio Horor ngebahas apa lagi nih Sobri? Boleh banget ya request di kolom komentar kita.
Dan buat kalian yang punya pengalaman atau cerita-cerita horor dan pengen cerita kalian itu dibacakan di Brilio Horor, bisa banget kirim cerita kalian ke email berikut. So, thank you so much buat kalian yang udah nonton. Aku Diana Sontari pamit undur diri. See you di Brilio Horor berikutnya. Bye-bye.